apa kabarnya nih? Ketemu lagi dengan aku, Rani Kartika, dalam channel YouTubeku, Rani Kartika Library. Nah, kali ini aku ingin berbagi informasi kepada kalian seputar mahasiswa hukum, seputar kampus hukum gitu. Dan ini juga bisa jadi informasi untuk adik-adik mahasiswa yang baru semester 1 atau semester 2 yang nantinya ke depan akan concern di jurusan-jurusan yang ada di ilmu hukum gitu ya. Nah, temanya kali ini adalah ini jurusan yang jarang diminati oleh mahasiswa, tapi sebenarnya memiliki keunggulan juga dibandingkan jurusan-jurusan lainnya yang ada dalam cabang ilmu hukum. Nah, apa dia? Yuk kita simak pembahasannya sama-sama. Semoga ini bermanfaat. Tapi bagi yang baru mampir di channelku ini, aku ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, lalu kemudian like, komen, dan share jika dirasa informasi ini bermanfaat. Mari kita bahas. Nah, rekan-rekan mahasiswa, khususnya bagi adik-adik kita yang baru saja menjadi mahasiswa baru menuju semester 1 atau semester 2, mungkin kalian ada mengambil mata kuliah yang namanya pengantar ilmu hukum. Nah, dalam mata kuliah pengantar ilmu hukum ataupun mata kuliah pengantar hukum Indonesia, biasanya kalian pasti diajarin tuh sama dosennya, apa aja sih cabang dari ilmu hukum. Nah, cabang dari ilmu hukum itu banyak nih, ada yang namanya hukum pidana, ada yang namanya hukum perdata, ada juga hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum internasional. Oke, mungkin di beberapa kampus gitu ya yang memiliki karakteristik keunggulan tersendiri juga ada nih hukum Islam, konsentrasi hukum Islam gitu ya. Seperti apa sih kalau konsentrasi hukum Islam, nanti juga diselipkan mata kuliah misalnya kayak amalat, itu perdata Islam, asyasah, hukum tata negara Islam, jinayat, itu hukum pidana Islam. Nah, seperti itu. Tergantung dari fakultasnya atau kampusnya. Karena setiap kampus biasanya punya karakteristik keunggulan tersendiri gitu ya. Nah, kemudian dari jurusan-jurusan yang ada di dalam cabang yang ada dalam ilmu hukum itu, nantinya kalau untuk mahasiswa fakultas hukum biasanya itu justru nanti jadi konsentrasi penjurusan kalian nantinya di semester atas. Dan konsentrasi jurusan ini juga nanti berkaitan erat dengan fokus penelitian akhir yang akan kalian lakukan. Nah, kalau di beberapa kampus, konsentrasi atau penjurusan dalam fakultas hukum itu biasanya yang paling banyak diminati itu adalah Departemen Hukum Perdata atau jurusan Perdata, lalu kemudian Departemen Pidana atau jurusan Pidana. Tak kalah juga sebenarnya jurusan Hukum Tata Negara itu juga adalah 3 jurusan yang paling banyak peminatnya. Nah, sayangnya ada satu jurusan yang menurut pengamatan saya pribadi gitu ya, waktu selama kuliah atau ketika ini mengajar gitu, ngelihat mahasiswa peminatan untuk penjurusannya, kok jurusan ini jarang sekali ya peminatnya ya. Jurusan maksudnya masih dalam seputar fakultas hukum gitu. Padahal kalau dilihat-lihat ini nanti ke depannya kalau kita ngambil jurusan ini itu sangat berpotensi untuk dibutuhkan, peluang untuk kerjanya juga banyak gitu ya, bisa masuk ke pejabat-pejabat pemerintahan atau kementerian di luar negeri begitu ya, bisa mungkin jadi di migrasi atau mungkin bisa jadi di kedutaan ditempatkannya. Nah, sayangnya jarang sekali nih mahasiswa fakultas hukum yang berminat untuk mengambil konsentrasi di jurusan ilmu hukum 1 ini. Apa itu? Ya, ini adalah jurusan hukum internasional. Nah, kalau di beberapa kampus mungkin yang memang keunggulannya adalah pada bidang ini pasti banyak peminatnya, tapi rata-rata kampus itu paling banyak diminati itu pasti deh jurusan hukum perdata sama hukum pidana atau hukum tata negara. Sedangkan HI itu pasti peminatnya tuh ada, cuman nggak semembludak peminatnya di 3 jurusan yang sudah saya sebutkan tadi.
Jadi ketika itu nanti terlihat ketika fase lagi mahasiswa berbondong-bondong mendaftarkan diri untuk mengambil mata kuliah tugas akhir gitu ya, pada saat pengajuan proposal itu pembagian penjurusannya itu kelihatan, dan jurusan HI biasanya itu sepi peminat, paling adalah 1, 2 atau 3 orang gitu ya yang ngambil jurusan tersebut. Nah, kenapa sih gitu ya kok jurusan HI itu peminatnya sepi gitu ya? Pertama, biasanya itu karena ada anggapan sih di mahasiswa itu yang sebenarnya mungkin ini anggapan yang salah ya menurut saya. Mereka menganggap bahwa kalau masuk jurusan HI nanti belajar bahasa Inggris mulu nih kita gitu, dan mereka sudah insecure duluan karena merasa mereka kurang lancar, mungkin kurang fasih dalam berbahasa Inggris. Jadi mereka nggak mau ngambil peminatan atau konsentrasi di bidang hukum internasional. Yang kedua, tadi karena gara-gara mereka khawatir yang namanya HI itu pasti banyak belajarnya pakai bahasa Inggris, lalu mereka menjadi nantinya berpikir ulang, kalau nanti aku ngambil HI terus aku kerjanya pasti di luar negeri, pasti di kedokteran atau apa yang harus mewajibkan bisa tidak hanya bahasa Inggris tapi juga bahasa-bahasa asing lainnya. Nah, itu adalah kekhawatiran mereka, sehingga mereka nggak berminat untuk ngambil ngambil konsentrasi di bidang hukum internasional. Padahal saya sendiri merasakan gitu ya, walaupun saya fokus dulunya itu ke hukum perdata, tapi ketika belajar di kampus saya tuh di semester 3 hukum internasional waktu saya kuliah, lalu semester 4-nya ada belajar tentang hukum dan hubungan internasional, semester berikutnya lagi semester 5 itu ada belajar hukum perdata internasional kayak gitu. Nah, saya ngerasain seru sebenarnya belajar yang berkaitan dengan hukum-hukum internasional itu. Kenapa? Karena kalau untuk HI, ketika belajar di hukum internasional, hukum dan hubungan internasional, kita jadi tahu bahwa kasus-kasus internasional yang sedang up to date saat ini itu seperti ini loh. Di luar negeri sana, di belahan dunia yang lain itu sedang terjadi kasus seperti ini loh. Dan itu tuh gak hanya jadi masalah personal negara yang sedang mengalami kasus itu aja, tapi seluruh mata dunia itu juga fokus untuk melihat peristiwa yang terjadi secara internasional tersebut. Jadi tuh kayak masalah yang ada dalam hukum internasional tuh kayak masalah kita bersama gitu loh. Siapapun masyarakat dunia juga harus concern dan simpati terhadap peristiwa-peristiwa internasional tersebut. Karena biasanya kalau peristiwa-peristiwa internasional itu yang berkaitan dengan masalah kemanusiaan tuh teman-teman, biasanya kayak perbudakan lah, atau terorisme lah, HAM internasional lah, jadi kayak menarik gitu. Dan sebenarnya kelebihan lain dari kalau kita ngambil hukum internasional itu, dosen pasti harus mau nggak mau itu ngajarinnya itu sesuai dengan mana kasusnya, bikin soal kasusnya gitu. Kalau justru nggak dibantu dengan soal kasus, kalian gak akan mungkin enjoy deh belajar hukum internasional kayak gitu. Jadi seru banget sebenarnya buat kalian yang nanti fokusnya itu pengen ngambil hukum internasional, konsentrasi jurusannya. Coba deh mulai sekarang biasakan untuk membaca up to date terhadap kasus-kasus internasional yang sedang terjadi, karena nanti mata kuliahnya kan ada tuh kalau ngambil jurusan hukum internasional, ada kejahatan internasional, terus mungkin pidana internasional, hak asasi, hukum HAM internasional kayak gitu ya, hukum dan hubungan internasional, pengungsi internasional, lingkungan internasional, itu pasti dipelajarin. Kalau saya dulu di kampus, walaupun nggak ngambil jurusan itu, tapi di kampus saya tuh dari semester 3 mulai diselipkan di mata kuliah basically untuk setiap penjurusan. Jadinya setidaknya saya tahu nih, ketika belajar hukum dan hubungan internasional, di dalamnya saya dapat pada dasar-dasarnya tentang hukum lingkungan internasional itu apa sih, pengungsi internasional itu seperti apa sih, pidana dan perdata internasional seperti apa, dan sebenarnya menarik kayak gitu loh. Oke teman-teman, mungkin sekian aja informasi dari aku. Semoga ini bermanfaat dan mulai sekarang adik-adik kita juga bisa terbuka nih pandangannya tentang jurusan hukum internasional. Jangan cuman fokusnya ke perdata, pidana aja yang membludak. Sesekali HI juga ada dong peminatnya. Banyak juga dong seperti jurusan-jurusan yang ada di Fakultas Ilmu Hukum lainnya. Oke, terima kasih. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.